Selamat datang di channel saya. Semoga kalian yang lagi nonton video ini tetap dalam kondisi yang sehat dan baik ya. Untuk kalian yang lagi terdampak pandemi dan di rumah saja, semoga tetap produktif dan kreatif. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk melakukan sharing, yaitu bagaimana cara kita untuk melakukan browsing dengan cepat, teman-teman. Di sini banyak kendala ketika kita melakukan browsing atau berselancar di internet, itu kita mengalami lambat ataupun lemot teman-teman ya pada saat akses aplikasi atau website tertentu. Nah, di sini ada tips yang saya bagikan teman-teman. Sebelum itu, selamat datang teman-teman di channel The Wine Tricks. Untuk kalian yang baru mampir, silakan kalian lakukan subscribe dan kalian nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dan terus semangat memberikan tips dan trik kalian di setiap harinya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, di sini kalian harus menentukan mana saja browser yang terbaik untuk kalian. Ya, di sini saya menggunakan Google Chrome, teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan browser yang lain. Nah, untuk saat ini saya menggunakan Google Chrome, di mana Chrome ini adalah aplikasi default yang disediakan oleh Android, teman-teman ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu teman-teman adalah yang paling sederhana, bagaimana Chrome ini berjalan dengan baik tanpa ada aplikasi lain yang berjalan di belakang, teman-teman, yaitu yang work in background. Nah, kalian bisa klik opsi, jadi di HP kalian bisa melihat multitask atau aplikasi yang berjalan di belakang. Di sini kalian bisa lakukan pengeluaran aplikasi satu persatu ataupun sekaligus ya. Jadi di sini saya hapus semua. Nah, untuk tampilannya mungkin berbeda dengan HP yang lain, tapi saya kira teman-teman bisa melakukan itu. Nah, setelah itu teman-teman, yang kedua, kalian lakukan hapus cache teman-teman, atau menghapus dari file sementara yang disimpan oleh browser. Nah, di sini dengan cara tekan tahan browser, lalu kalian pilih info aplikasi ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini teman-teman, kalian tinggal hapus saja file cache atau file yang disimpan sementara supaya kita lebih cepat melakukan akses pada website tertentu, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke penyimpanan, lalu kalian lakukan hapus cache, teman-teman ya. Jangan hapus penyimpanan, karena kalau hapus penyimpanan ini menyebabkan beberapa history yang kita inginkan ini terhapus, teman-teman. Nah, di sini saya hapus cache saja. Nah, di sini cache-nya cukup besar ya, 280. Kalau kita hapus sudah 0 byte. Nah, setelah itu selanjutnya kalian masuk ke aplikasi Chrome, teman-teman. Nah, Chrome ini punya beberapa fitur yang bisa kita aktifkan dan kita bisa matikan. Nah, fitur ini yang mempengaruhi dari performa dan kecepatan Chrome saat kita gunakan, teman-teman. Kalian bisa lakukan setting ini dengan cara klik opsi, lalu kalian lakukan setelan. Nah, di setelan ini kalian bisa memilih yang pertama, teman-teman ya. Opsi yang paling penting menurut saya adalah mode ringan, teman-teman. Kalian klik mode ringan. Nah, pastikan mode ringannya aktif dan berjalan di browser yang kalian gunakan. Kalau misalkan dia dalam kondisi yang mati, maka Chrome akan memuat halaman dengan seluruh elemen-elemen yang dianggap harus ditampilkan. Nah, karena kalau kita aktifkan mode ringan, teman-teman, ini bisa jadi elemen-elemen yang menurut kita tidak penting, maka dia akan dimatikan dan tidak ditampilkan oleh Google Chrome. Yang kedua, kalian bisa pilih setelan situs, teman-teman. Nah, di sini yang paling penting kita setting itu adalah pop-up atau pengalihan. Silakan teman-teman blokir situs agar tidak menampilkan pop-up dan pengalihan. Di sini disarankan, teman-teman ya. Jadi jangan diaktifkan, silakan dimatikan saja. Dan selanjutnya teman-teman, itu ada kendala ketika kita akses situs web, itu ternyata ketika diakses itu cukup lambat. Nah, di sini saya misalkan ya teman-teman, itu adalah facebook.com. Nah, ini misalkan teman-teman, kalau kalian punya website lain yang bisa diakses dan ternyata lambat, nah gunakan cara ini. Nah, di sini Facebook saya ditampilkan dan saya akan coba bagaimana kita tidak melalui DNS supaya lebih cepat. Jadi kita akan mencari alamat IP dari Facebook ini, teman-teman. Nah, caranya adalah mengetik ipsaya.com. Nah, kalian bisa mengecek IP dari situs yang akan kalian tuju, teman-teman. Nah, misalkan kalian yang sedang mengakses situs CPNS, misalkan kalian bisa
ngecek berapa IP address-nya supaya kita tidak melalui DNS server dan kita mendapatkan IP yang dituju. Jadi seakan-akan itu adalah langsung pada poinnya teman-teman. Nah, di sini saya akan tulis facebook.com, lalu saya akan melakukan cek DNS record. Nah, di sini ada loading teman-teman ya. Website ini teman-teman akan memberikan informasi dari IP yang kita request teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin minta facebook.com ini IP-nya berapa, ini adalah 15 sekian sekian sekian. Ini sama halnya dengan menanyakan alamat rumah kita teman-teman ya. Jadi misalkan rumah saya ada di mana, maka saya akan memberikan alamat yaitu RT sekian, nomornya sekian, dan gangnya sekian. Maka akan lebih cepat untuk melakukan akses teman-teman. Nah, di sini saya akan copy, lalu saya salin. Nah, di sini saya akan lakukan paste, lalu oke. Nah, teman-teman bisa melakukan percobaan pada situs yang lain, pada ipsaya.com untuk memberikan akses yang lebih cepat. Nah, ketika IP itu benar, maka teman-teman akan dimasukkan pada website yang dituju. Nah, ini teman-teman untuk tipsnya. Oke, selanjutnya itu membuat browser ini lebih ringan dan tidak menyimpan history dari apa yang kita cari teman-teman ya. Kalian bisa juga gunakan mode penyamaran atau incognito mode teman-teman ya. Jadi di sini di opsi kalian silakan pilih tab samaran baru. Jadi di sini mode samaran ini fungsinya adalah ketika kita melakukan browsing atau berselancar internet, kalian tidak perlu menyimpan dari history ataupun situs yang pernah diakses. Ini membuat browser kita lebih ringan teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kalian kalau misalkan menggunakan cara-cara yang saya sudah sebutkan tapi kok masih lambat. Nah, di sini ada dua faktor teman-teman. Yang pertama itu karena bandwidth ataupun kondisi jaringan teman-teman ini dalam kondisi yang buruk ya. Lalu yang kedua, ini karena aplikasi browser Chrome ini kurang kompatibel dengan perangkat teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan browser Chrome ini memang kalau kita kenal itu Chrome ini cukup rakus ke memori teman-teman ya. Jadi cukup besar penggunaan sumber dayanya. Kalian bisa memilih alternatif penggunaan aplikasi yang lebih ringan. Di sini saya misalkan adalah Opera Mini teman-teman. Di sini saya punya Opera dan Opera Mini. Nah, Opera Mini ini adalah aplikasi yang kalian bisa dapatkan di Play Store. Saya akan buka. Nah, Opera Mini ini sudah sangat terkenal teman-teman dari dulu. Jadi pada saat saya pertama kali menggunakan smartphone, dan ini adalah basisnya belum Android teman-teman, yaitu Symbian. Ini yang saya gunakan adalah Opera Mini nih teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan alternatif pada aplikasi-aplikasi yang punya fitur light mode ya. Jadi kalau Opera Mini ini teman-teman, kalian bisa cek bahwa fitur-fitur yang ada di sini ini sudah mendukung pada adblocker teman-teman. Jadi memblokir iklan yang muncul pada saat kita melakukan pengaksesan situs atau website tertentu. Nah, mungkin itu teman-teman tips dari saya. Kalian bisa mencoba. Saya kira ini cukup mudah teman-teman ya. Kalian tidak harus melakukan langkah-langkah atau step by step dari seluruh yang saya sebutkan. Kalian bisa menggunakan beberapa yang menurut kalian itu adalah cara yang penting. Nah, kalau misalkan digunakan semua bagaimana? Nah, saya kira ketika digunakan semua ini akan lebih efektif teman-teman ya. Oke, sekian tips dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti step by step dengan mudah, dan semoga bermanfaat teman-teman ya. Untuk kalian yang ada pertanyaan ataupun ada saran dari video ini, silakan kalian masukkan ke kolom komentar. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silakan diklik like teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.